Allah satu-satunya pencipta alam semesta ini, termasuk yang menciptakan diri kita, yang mengatur semua apa yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Bukan cuma di dunia, bahkan berlanjut kepada kehidupan abadi di akhirat sana. Telah menjadikan dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dan ia kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, maka siksaku sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar selalu menikmati apa yang telah Dia ciptakan selama Ia halalkan, dan juga meminta kita atau memerintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur. Tugas manusia hanya itu saja. Pada saat dia lapar, dia mencari makanan yang halal, kemudian dia menikmatinya. Kalau makanan tersebut sudah lewat sedikit saja dari lidahnya menuju ke tenggorokan, maka dia sudah tidak ikut campur lagi dalam mengelola kandungan daripada makanan itu yang merupakan nutrisi tubuh, dan bagaimana juga membuang ampas-ampas yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Allah masih mudahkan kita pada malam ini untuk sama-sama salat, melaksanakan salah satu kewajiban kita, dan juga hadir dalam majelis ilmu untuk mendengarkan apa yang telah Allah syariatkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah pilih menutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Karena memang manusia ini telah berhasil menjadi suami terbaik, orang tua terbaik, anak terbaik, pedagang terbaik, politikus terbaik, sahabat terbaik. Dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan buat kalian. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, kita mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal-awal pertemuan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jajaran pemerintahan, dimulai dari tentu Bapak Presiden yang sudah terpilih, dan kita sudah tidak asing, walaupun baru 2 bulan beliau terpilih, sudah banyak sekali kiprah dan kebaikan-kebaikan yang dinampakkan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Begitu juga dengan seluruh jajaran yang sudah terpilih. Kita sudah menyelesaikan pilkada, dan kita ucapkan selamat kepada semua yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan kami masyarakat. Semoga Allah ikhlaskan niat Anda semuanya, Allah kokohkan pendirian di atas kebenaran, serta juga Allah jadikan apapun yang sudah dilakukan sebagai tambahan amal soleh pada hari kiamat nanti. Saya pun selaku masyarakat mengajak seluruh komponen masyarakat di negara kita ini untuk selalu mendukung program-program pemerintah, selalu mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Karena pasti kita yakin semua pemimpin-pemimpin kita ini menginginkan kebaikan untuk kesatuan, persatuan, untuk kemerdekaan kita dan maslahat. Dan itu sudah terlihat sebenarnya dalam realita kehidupan kita. 70 tahun lebih kita sudah merdeka, mendekati 80 tahun, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Tentu tidak akan ada yang sempurna di muka bumi ini, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara umumnya, kita sudah sangat maju dan sudah banyak kebaikan-kebaikan yang terlaksanakan, termasuk sebagai umat Islam. Kita sangat luar biasa bebas membangun masjid, sholat 5 waktu, mengumandangkan azan. Saya keliling dipanggil oleh orang-orang kita ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, bahkan negara terdekat pun di Singapura tidak bisa kita mendengarkan suara azan, paling cuma di dalam dan tidak boleh terdengar keluar.
Di negara kita azan dikumandangkan sehingga Anda mudah sekali untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu yang merupakan tiang agama ini. Begitu juga Ramadan diiklankan resmi oleh pemerintah kapan masuk Ramadan dan kapan Idul Fitri. Begitu juga dengan zakat, Basnas sudah disiapkan dan pemerintah memberikan kesempatan untuk masyarakat yang punya kompeten di bidangnya agar membuka yayasan sosial dan mengelola zakat. Begitu juga dengan haji. Pemerintah kita punya program jemaah haji untuk masyarakat dan juga diberikan kesempatan travel atau PT-PT swasta untuk bisa mengelola dan membantu juga jemaah melaksanakan ibadah ini. Dan ini adalah luar biasa. Satu program-program yang sangat baik sekali yang harusnya kita selalu saling mendukung dan mendoakan. Ingatlah saudaraku seiman, bagi seluruh jajaran pemerintah dan juga masyarakat, sabda Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin kalian yang mereka selalu mendoakan kalian, selalu berbuat baik pada kalian, dan kalian pun mendoakan kebaikan dan juga mendukung mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah selalu berbuat kezaliman kepada kalian sehingga mereka melaknat kalian, kalian pun melaknatnya. Dan alhamdulillah selama ini harusnya kita syukuri dan kita menjaga semua ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu daripada Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi penghormatan kepada para sepuh. Mungkin di sini ada yang hadir para asatidzah, para ulama-ulama dan dai-dai kita, juga para tokoh-tokoh masyarakat. Karena saya kebetulan diundang dan disiapkan meja seperti ini, maka saya harus duduk di atas. Tapi sama sekali saya tidak mengurangi penghormatan kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang majelis ilmu mungkin sudah seperti ini settingannya. Maka saya duduk di sini izin, bukan karena saya lebih tahu atau sengaja ingin duduk di tempat yang lebih tinggi, tapi memang seperti ini keadaannya. Yang ketiga, saya mengajak diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian mengikhlaskan niat. Tolong tidak usah lihat saya menyampaikan, tapi apa yang akan disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah berfirman, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Anda bisa cerna, renungi dengan hati kalian, cerna dengan fikiran, dan juga kita bisa nanti mudah mengaplikasikannya, maka silakan diambil dan diamalkan. Pasti itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kalau ada salah, kami sangat terbuka bila memang ada yang keliru untuk bisa diberikan masukan. Tapi tentu tidak ada harapan agar kita bisa masuk ke masalah kesalahan tersebut. Maka mari kita ikhlaskan niat Bapak Ibu sekalian. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la iqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Ingat, Anda sedang berkumpul di rumah Allah, dan ini rumah yang paling mulia di muka bumi, serta ini adalah majlis ilmu, ini majlis yang paling mulia di muka bumi. Nabi SAW sangat gembira kalau melihat ada orang-orang datang ke majlis beliau khusus untuk belajar agama. Seraya beliau mengatakan, marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Dan ketahuilah, beliau berkata kepada para sahabatnya, dan ini menjadi sebuah konsep dalam syariat, semua orang yang keluar menuntut ilmu akan dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Juga ada sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu, maka dia akan diberikan pahala haji lengkap. Dan sekian banyak keutamaan majelis ilmu yang luar biasa, yang sebenarnya tidak asing buat kita semua. Cukuplah ya, ilmu itu, kata Ali radhiyallahu anhu, akan selalu menjagamu, sementara harta kau sibuk menjaganya. Maka saya izin untuk menyampaikan beberapa waktu ke depan, mungkin sampai azan Isya. Tolong saya diingatkan nanti kalau azan Isya, bagi teman-teman mukim bisa mendirikan sholat Isya dulu, karena tadi kami sudah jamak musafir. Setelahnya insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Tema pada malam ini yang kami pilih di sesi pertama tablik akbar kita, karena insya Allah besok pagi juga ada sesi yang kedua. Pada saat ini adalah ya, waktumu terbatas, dan besok insya Allah tiket keselamatan terbaik. Dua hal ini insya Allah akan kita bahas panjang lebar, dan saya secara pribadi ya memastikan bahwasanya semua majelis-majelis ilmu seperti ini insya Allah akan sangat mendukung program-program pemerintah dalam mengingatkan masyarakat agar patuh pada pemerintah, agar selalu mengikuti peraturan-peraturan, agar juga menjadi orang-orang yang baik. Karena Islam mengajarkan semua yang baik.
jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, senyum, dan seterusnya. Sisi yang lain juga memaafkan, ya. Kemudian mendukung atau mengajak orang lain untuk atau mendukung orang lain untuk taubat dan meninggalkan kesalahannya. Semua ini adalah hal-hal yang baik. Berapa banyak orang yang tadinya penjahat, pencuri, pemabuk, pezina, yang banyak membuat kerusakan dan memusingkan beberapa pihak aparat keamanan kita, justru sadar dengan hadir dalam majelis ilmu. Jadi ilmu itu sangat luar biasa, bisa mengubah orang dari bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, penjahat menjadi orang-orang yang baik. Tema kita teman-teman sekalian tentang masalah waktumu terbatas. Mungkin Anda sudah bisa menangkap sekian persen sebenarnya apa yang sedang kami jadikan sebagai target. Namun lebih dalam kita akan coba membahas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 34 yang berbunyi, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat, setiap komunitas pasti ada batas waktu umurnya, ya. Dan kalau sudah datang batas waktu yang sudah ditentukan, mau manusia, mau jin, semua makhluk yang bernyawa ataupun benda-benda yang kita anggap tidak bernyawa, rumah, batu, semua punya ajal. Maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat dan juga tidak akan pernah dimajukan atau dimajukan sesaat. Teman-teman sekalian, aktivitas kita dalam sehari-hari yang selalu kita laksanakan, bangun tidur mungkin kita sudah masing-masing sekian tahun menjalankan aktivitasnya. Mungkin dengan sholat, kalau dia muslim sholat subuh misalnya, kemudian dia mulai zikir misalnya pagi petang atau zikir pagi, kemudian dia sarapan, kemudian mulailah dia aktivitas secara umum 8 jam waktu kerjanya, baik itu terikat dengan instansi pemerintah atau instansi swasta, ataupun misalnya dia seorang pedagang atau seorang ibu rumah tangga, ya, seorang guru dan seterusnya. Setelah itu mulailah diselingin diantaranya makan siang, kemudian nanti malam makan istirahat dan seterusnya. Semua ini teman-teman pastikan akan berakhir. Ada ajal, ada batas waktunya. Sehebat apapun Bapak Ibu menjaga makanan terbaiknya, istirahat yang cukup, menghirup udara yang asri, ya, bebas dari beban pikiran pun misalnya stres yang biasa banyak membuat orang jadi sakit. Tetap kalau datang ajalnya maka akan berakhir semuanya. Berapa banyak orang sebelum kita yang lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih berprestasi, tapi toh juga pada saat datang ajal meninggal dunia. Kalau Bapak Ibu pernah melewati kuburan, bahkan tidak asing saya yakin kita melewati kuburan, yang kita lihat seperti gundukan tanah dan batu nisan saja, maka pastikan di dalamnya itu ada manusia yang seperti kita. Dulu seperti kita persis sama, lahir dari rahim seorang ibu, melalui proses bayi, anak-anak, kemudian mulailah dengan alam anak-anaknya bermain dan segala macam, mulai beranjak dewasa, mulai kemudian punya angan-angan, ingin punya ijazah, punya pendapatan, pulang berumah tangga, punya keturunan, lalu kemudian terus berkembang sampai akhirnya berubah status menjadi dari suami dan istri menjadi ayah dan ibu, kemudian status menjadi kakek dan nenek, dan akhirnya meninggal dunia. Semua itu sebuah fakta. Teman-teman sekalian, cuma banyak di antara kita menutup matanya dari fakta-fakta tersebut. Seakan-akan itu ya hanya informasi beritanya, cuma informasi berita lewat begitu saja. Padahal sebenarnya orang yang cerdas justru melihat itu semua dan berhati-hati sekali. Bagaimana dia menyadari akan ada batas waktu berhentinya semua ini dan semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lebih dalam kita akan menjelaskan panjang lebar tentang syarah atau penjelasan daripada makna yang dalam daripada ayat dan juga dalil-dalil yang akan kami sampaikan. Di dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 49, Allah juga mengulangi mengatakan likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketahuilah kata Allah, pasti setiap komunitas, setiap individu akan punya ajal, batas waktu semua aktivitasnya berhenti. Waktunya sangat terbatas dan akan berhenti di titik yang sudah Allah tentukan. Dan kalau datang ajal itu, batas waktu tersebut, maka tidak akan diterlambatkan sesaat
dan tidak akan juga dimajukan. Kalau ada orang meninggal karena tabrakan, karena kebakaran, karena tenggelam, ya, di lautan, karena jatuh dari pesawat meledak misalnya, sama semuanya proses-proses yang biasa kita dengar, atau sakit di rumah sakit misalnya, atau dia meninggal tanpa sebab-sebab yang kita tahu. Tiba-tiba tidur lalu sudah meninggal dunia, atau duduk tiba-tiba meninggal dunia misalnya. Semua sebab-sebab itu cuma bahan ceritanya manusia. Agar ada cerita, oh si fulan mati karena sakit, oh si fulan mati karena tabrakan, oh si fulan mati karena ini dan itu. Sebenarnya kasus sebenarnya adalah ajalnya sudah datang. Makanya ada orang yang pesawat jatuh, kita bisa bayangkan dari sekian tinggian kaki di atas langit sana, jatuh tapi tidak meninggal dunia, masih bisa selamat. Bahkan berapa kali kita dengar berita, ada pesawat yang jatuh yang meninggal cuma sekian orang tapi yang hidup lebih banyak misalnya. Berapa banyak kita dengar tenggelamnya kapal di lautan, tapi masih banyak yang selamat. Berapa banyak kita dengar kecelakaan tabrakan kereta api, misal gempa bumi, bencana alam, masih banyak yang selamat. Padahal kalau secara akal manusia harusnya sudah meninggal semuanya. Kenapa? Karena ajalnya belum datang. Dan berapa banyak orang yang sehat, duduk, tiba-tiba saja meninggal dunia. Anda kalau searching di media kita tidak asing sekarang di YouTube, di Instagram, mati tiba-tiba misalnya. Anda akan kaget melihat terlalu banyak cuplikan orang yang lagi ngobrol tiba-tiba jatuh, meninggal dunia. Sudah ajalnya datang. Ada orang yang lagi duduk meninggal dunia. Ada orang yang olahraga, sehatnya, fisiknya sangat sehat. Begitu masuk di lapangan bola meninggal dunia. Di lapangan basket meninggal dunia dan seterusnya. Begitulah yang dimaksudkan dengan ajal. Kemudian dalam surah Al-Munafikun, surah nomor 63 ayat 11, Allah juga berfirman tentang masalah ini, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah mengatakan, Allah tidak akan pernah menerlambatkan satu jiwa bila ajalnya sudah datang. Mau dia pejabat, mau dia masyarakat biasa, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia sakit, mau dia sehat, tidak akan pernah diterlambatkan ajalnya. Diputus pada saat itu semua angan-angannya, dan Allah akan memberitahukan semua apa yang kalian kerjakan. Ada beberapa fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebenarnya bisa ambil pelajaran dari situ. Tidur. Tidur itu teman-teman sekalian yang kita biasa laksanakan atau lakukan tiap hari. Mau nggak mau kita biasa mengantuk. Dan pada saat kita tidur kita nggak sadar kita sedang melakukan apa. Sebenarnya tidur itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Allah rincikan tentang masalah kematian yang teman-teman hampir setiap malam melakukannya. Bahkan kadang-kadang di mobil kalau lagi tidak ada aktivitas kita tidur, ya. Atau kalau lagi capek sekali di satu tempat, di musola kah, di mana kita istirahat, ya, tidur. Tidur itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan kita bisa rasakan. Sebenarnya dia adalah saudaranya kematian. Begitulah kalau Anda meninggal dunia, seperti orang tidur, tiba-tiba saja hilang dan selesai. Ya, habis semuanya. Cuma kalau orang tidur, disebutkan dalam Al-Quran, perhatikan, renungi ini. Dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayumsiku allati qada alaiha al-maut, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya Allah mewafatkan jiwa-jiwa pada saat tiba masa matinya. Siapa saja, orang nabi-nabi aja meninggal dunia, maka kita pun seperti itu. Dan juga Allah menahan jiwa-jiwa pada saat sedang tidur. Maka Allah menentukan mati bagi yang sudah datang ajalnya, dan Allah mengembalikan ruh itu ke jasad lagi kalau ajalnya belum datang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang sangat besar tentang keberadaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari tidur itu. Begitulah fenomena kalau kematian datang dan ajal selesai. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 115, agar kita menyadari kalau kita tahu ada ajal,
Kita pun lahir di muka bumi ini kita nggak bisa tentukan kapan kita lahir. Orang tua kita pun, ayah pemilik sperma dan ibu pemilik sel telur tidak bisa menentukan. Si ayah seperti sini kita semua laki-laki, mohon maaf tanpa mengurangi penghormatan, kita cuma punya status dari sperma itu. Kita bukan pemilik anak. Kita tuangkan sperma, lalu istri menerima sperma tersebut, dia pun punya sel telur. Kuasa sang pengasih dan pencipta alam semesta ini, kalau Allah izinkan bertemu sel telur sama ya sperma tersebut, jadilah manusia. Kemudian lahirlah kita. Kita tidak bisa tentukan. Orang tua kita tidak bisa tentukan jenis kelaminnya, gak bisa tentukan warna kulitnya, jenis rambutnya, jenis matanya, gak bisa. Lahir sudah begitu. Sebagaimana kita lahir begitu, begitu juga pada saat kita meninggal. Tidak akan pernah bisa ada orang yang menahan kematian buat dirinya sendiri. Kalau ajal datang, begitu juga dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Mau orang tuanya, mau kerabatnya, siapapun tidak akan mungkin bisa. Oleh karena itu, Allah memastikan kepada kita, saya bukan sedang membahas kematiannya. Kita sedang membahas bagaimana batas umur yang sangat sedikit ini, sebelum datang pemutusannya ajalnya, agar dimaksimalkan. Karena Allah menginginkan kita diciptakan ini dengan target tertentu. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Kita semua ini enggak ada di muka bumi ini, bukan cuma kita, seluruh jin pun sama kalangan jin yang tidak nampak dengan mata kita, kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan dan lahir ini untuk sholat, untuk puasa, untuk jujur, untuk amanah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Semua itu memang tugas utama kita. Makanya Allah ingatkan dalam ayat lain, Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115, Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah cuma omong kosong saja? Duduk, ngobrol kosong, buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Apakah untuk itu kalian kira kami menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Kalian tidak pernah memilih bagaimana paras wajah kalian, postur tubuh kalian. Kita diciptakan sama Allah sudah begini, dan ini tugas kamu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah sempat saya singgung Bapak Ibu sekalian, pengabdian kepada Allah ini atau perintah Allah ini semuanya baik. Semuanya baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, membantu orang susah, memaafkan dan seterusnya. Semua yang dilarang, bohong, menipu, mencuri, memukul, memfitnah, membunuh, ini semua tidak dibolehkan. Jadi sebenarnya kita kalau mengikuti tujuan utama kita diciptakan, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Begitu juga Allah mengatakan di dalam surah ya, Al-Qiyamah, surah nomor 75 ayat 36. Yang bunyinya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Artinya berlalu waktunya dengan dia berbuat baik atau buruk, baik tidak dibalas, buruk tidak dibalas. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, makna daripada apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan sia-sia, ya tidak ditanya, la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka diciptakan tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut, lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah wad darul akhirah wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahli. Sampai Ibnu Qayyim menanggapi firman Allah SWT surah Al-Qiyamah ayat 36 tadi, beliau mengatakan sungguh orang yang tidak faham tentang ayat ini, dia banyak membuang-buang waktunya pada hal yang bukan merupakan tujuan utama dia diciptakan. Maka dia tidak faham bahwasanya membuang-buang waktu pada hal yang tidak bermanfaat, ya itu lebih parah daripada kematian. Karena membuang-buang waktu akan memutuskan seseorang dari Tuhannya Allah dan juga kehidupan akhirat. Akan sia-sia, dia tidak bisa memperbaiki lagi derajat dia di surga nanti kalau dia sudah meninggal dunia. Sementara mati hanya sekedar memutuskan orang dari urusan dunia dan seluruh penghuninya. Tidak asing lagi teman-teman sekalian surah Al-Asr dalam Al-Quran surah nomor 103. 3 ayat saja. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang surah Al-Asr ini, kalau seandainya tidak turun dalam Al-Quran kecuali surah ini sudah cukup. Wal 'asr
demi waktu kalian di dunia, kata Allah. Yang bersumpah langsung Allah, demi waktu kalian di dunia, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, besok pagi sampai besok pagi lagi. Ini akan ada terakhir, ada akhirnya. Demi waktu kalian, maknanya maksimalkan, jangan sia-siakan. Sibuklah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Hindari keburukan dari keburukan yang lain. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam keadaan rugi dan sangat menyesal nanti pada hari kiamat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang mengisi waktunya itu dengan iman dan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkan kebenaran ini, saling mengingatkan, dan saling mengingatkan juga agar bersabar. Sabar dalam melalui kehidupan ini. Kata para ulama, sabar itu ada 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, seperti itu dalam majelis ilmu seperti ini, meluangkan waktu, azan, sholat, mungkin tengah malam ada yang tahajud, kita bersedekah sementara kita butuh dengan harta tersebut, misalnya kita luangin waktu untuk haji dan umroh perjalanan jauh, kita bakti dengan orang tua, mungkin mereka sedikit rewel di masa tuanya misalnya, atau yang lainnya. Semua itu butuh kesabaran. Sebagaimana juga sabar yang kedua, sabar terhadap maksiat. Setiap orang di antara kita pasti peluang untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu, untuk mencuri, untuk membunuh. Tapi dia pada saat datang godaan syaitan disuruh bersabar. Dan juga yang ketiga, sabar terhadap ujian harian yang datang kepada kita semua. Ingat teman-teman sekalian, Baginda Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita dalam hadis-hadisnya yang mulia. Di antaranya hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad sahih. Tolong diperenungi baik-baik sebelum datang nanti. Waktu itu kita sudah dikasih bocorannya di dunia. Di akhirat nanti, kata Nabi SAW, la tazula kadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an. Sesungguhnya telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan ke surga atau ke neraka sampai ditanya tentang yang pertama, an umurihi fima afnah, umurnya, waktunya di mana dia habiskan, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, dia amalkan di mana ilmu yang sudah dia dapatkan, apakah ilmu agama atau ilmu umum. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, hartanya di mana sumber datangnya harta tersebut dan juga kemana dia keluarkan. Dan yang keempat adalah wa an jismihi fima ablah, tentang jasadnya, fisik yang Allah kasih, mata, telinga, mulut, ya semua ini, hidung, tangan, kemaluan, kaki, di mana dia gunakan. Semua itu akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Sungguh kita betul-betul akan sangat menyesal dengan 1 detik dari waktu kita di muka bumi ini kalau kita tidak gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu akan dengar, kami akan sampaikan bagaimana para ulama salaf dulu, para sahabat, para tabi'in yang luar biasa, mereka sangat pelit dengan waktu mereka walaupun 1 detik dibandingkan dari harta mereka. Mereka sangat pelit, mereka sangat perhitungan. Mereka tidak mau menyanyiakan omong kosong dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan dalam contoh-contoh statement mereka. Juga tidak asing lagi sabda Nabi SAW yang sangat masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau. Kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin. Maksimalkan, raih 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu, selama kau masih energik, masih kuat, ya, masih terang pandangan matanya, masih kuat semua anggota tubuhnya, organ tubuhnya masih sempurna, sebelum masa tuamu. Lamban kalau bergerak, rabun matanya, sudah tidak jelas pendengarannya, udah sulit. Maka maksimalkan di masa muda itu. Yang kedua, wasihhatika qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Mumpung masih sehat, sholat di masjid, ya, hadir dalam majelis ilmu, bantu orang, keluar untuk aktivitas yang baik, mencari nafkah yang halal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wagina atau qabla faqrik, masa kayahmu sebelum miskinmu, maksimalkan bersedekah, maksimalkan untuk membantu kerabat, untuk bakti dengan orang tua, silaturahim keluarga. Selanjutnya wa firaghaka qabla syugrik,
masa kosongmu sebelum kesibukanmu. Yang unik kadang-kadang teman-teman sekalian, ada orang dianggap karena dia punya waktu lowong, bagi dia waktu lowong kosong, maka dia pakai semalaman suntuk begadang tanpa ada manfaatnya. Bukan karena dia sedang menghabiskan waktu dengan pasangan hidupnya, merupakan juga punya hak. Bukan juga dia sedang menyusun sebuah karya ilmiah. Bukan juga dia sedang sholat malam. Tapi pada hal-hal yang kosong sekali. Di siang hari di saat dia ada waktu lowong, habis dipakai hanya untuk tidur saja. Dan atau duduk omong kosong. Kadang-kadang ada orang duduk bersahabat. Sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mereka bersahabat. Setiap kali kumpul selalu cerita yang sama yang diulangi. Tanpa mendatangkan sebuah manfaat. Enggak manfaat akhirat dan juga enggak manfaat dunia. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat di sana. Mungkin temannya sudah jenuh dalam mendengar kisah yang sama. Tapi itu aja terus yang diulangi. Maka ini menggunakan waktu kosong bukan pada kebaikan. Padahal sebenarnya bisa saja nanti kalau dia sibuk, dia berharap di saat gempa bumi terjadi dia bisa baca Quran, dia bisa berzikir. Atau di saat tadi dia sudah sakit keras, atau sudah sangat tua, dia berharap kalau pada saat itu dia bisa menyusun sebuah karya ilmiah, dia bisa aktivitas secara umum, ya untuk berjihad, misalnya untuk bersedekah, untuk mencari nafkah, untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa hayatika qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum masa matimu. Kehidupanmu sebelum masa matimu. Ghanim bin Qais rahimahullah, ada seorang salaf dulu pernah berkata, kunna natawa'adha fi awalil Islam. Ya. Kami di awal-awal Islam dulu, di masa sahabat, di masa tabi'in, kami selalu saling mengingatkan supaya yang pertama, ya, statement ini, Ibnu Adam, i'mal fi faragika qabla syughlik. Wahai anak Adam, selalu sibuk isi waktu-waktu kosongmu dengan kebaikan-kebaikan sebelum datang kesibukanmu. Wa fi syababika likibarik, dan masa mudahmu untuk menutupi masa tuamu. Wa fi sihhatika limaradik, dan sehatmu sebelum sakitmu. Wa fi dunyaka li akhiratik, dan duniamu maksimalkan untuk panen nanti di akhirat sana. Wa fi hayatika li mautik, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Dinukil dari kitab Hilyatul Auliya dan juga Jami' Ulum wal Hikam. Ini teman-teman sekalian statement-statement atau ayat, sebagian ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang disampaikan, ya, pada kesempatan ini tentunya karena waktu Isya sudah masuk. Saya akan lanjutkan setelah sholat Isya nanti untuk melanjutkan mendengarkan lebih jauh seperti apa gambaran para ulama agar kita bisa menilai mahalnya waktu. Bagaimana kita bisa memletakkan waktu itu sebagai sesuatu yang sangat mahal yang Allah berikan sebagai fasilitas yang harus kita maksimalkan. Maka insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah sholat Isya supaya teman-teman kita yang mukim tidak telat dalam sholat di awal waktu karena ini adalah amal yang paling afdal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Izin kami melanjutkan bahasan kita. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, ni'matani magbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya pentingnya seorang muslim dan muslimah peduli dengan dua nikmat ini. Artinya di saat kita sehat, maksimalkan untuk semua aktivitas positif dan berikan semua haknya. Di saat harus beraktivitas, aktivitas. Di saat istirahat, istirahat. Di saat makan, ya makan. Tapi jangan tumpah tindih satu sama yang lain. Ada sebagian orang, teman-teman sekalian, menggunakan waktu makan saja sekian jam. Atau tidur terlalu berlebih-lebihan. Atau misalnya ngobrol terlalu berlebih-lebihan pada hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat. Maka ini berarti dia tertipu. Dia tidak faham bahwasanya justru kesehatan dia dan peluang
waktu luangnya itu justru digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ini saran saya saja. Kalau Bapak Ibu lagi merasa ada waktu lowong, tidak perlu kita membuka kontak HP kita, lalu kemudian kita mencari tahu siapa kira-kira teman kita yang sedang ada masalah. Lalu kemudian kita mulai WA ke dia, kalau kamu ada masalah silakan curhat dengan saya. Tutup semua pintu itu. Kecuali Anda memang di bidang itu. Anda seorang dokter, memang membuka konsultasi. Orang yang datang kena sakit butuh berobat. Anda seorang dai atau ustadz, guru, yang mungkin umat atau manusia atau masyarakat membutuhkan untuk konsultasi dengan Anda. Tapi kalau Anda bukan di bidang itu, kemudian Anda hanya sekedar mau tahu permasalahan rumah tangga orang, permasalahan pertikaian dia dengan temannya, atau hal-hal yang lain, yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama Anda sama sekali. Maka ini hanya membuang-buang waktu saja, tertipu. Kalau Anda merasa di saat Anda masih ada waktu lowong, gunakan untuk berzikir, untuk berdoa, untuk membaca, mengkaji ilmu, untuk menambah pengalaman, meningkatkan keterampilan dan segala macam hal. Bukan pada hal-hal yang dibuang-buang dan tidak ada manfaatnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menanggapi ini dengan statement pendek tapi maknanya dalam. Tentu bagi orang yang mau merenunginya. Beliau mengatakan innal lail wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Ketahuilah malam dan siang itu bekerja untukmu. Artinya disiapkan untukmu. Pagi sampai menjelang malam itu disiapkan untukmu. Waktu itu ada. Dan malam juga disiapkan waktu untukmu. Maka maksimalkan menggunakan keduanya. Maksimalkan dengan hal-hal yang baik. Jangan disia-siakan. Jangan buang-buang waktu omong kosong. Mohon maaf ini ya. Kadang-kadang ada orang duduk di pinggir jalan. Main catur sampai berjam-jam. Main gaple sampai berjam-jam. Obrol kosong. Bahkan kadang-kadang berbicara yang bukan bidangnya. Kita tahu di masa pilpres, di masa pilkada, hampir semua orang tiba-tiba jadi ahli politik. Di warung kopi, di pinggir jalan bicara, padahal dia bukan ahlinya. Tanpa dia sadari dia masuk ke ranah mencaci maki calon yang ini, mencaci maki calon yang itu. Padahal semua ini mendatangkan dosa. Kita tidak boleh ghibah, menceritakan aib orang lain. Anda mau memilih pilihan Anda pilih. Tapi menjatuhkan orang lain tidak ada babnya dalam agama kita. Akan ada semua pertanggungjawabannya. Maka harus hati-hati sekali. Dikatakan oleh seorang yang bernama Abul Walid Al-Baji rahimahullah. Saya langsung terjemahkan saja. Ini statementnya menarik. Dia ingin menasihati dirinya sendiri tentang pentingnya memaksimalkan waktu. Dia bilang, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini itu seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Dan dia masukkan 1 jam waktu akhirat, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu, waktu akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi memang kalau kita melalui waktu akhirat nanti, 1 hari itu sama 1000 tahun waktu dunia. Itu 1000 tahun, tidak ada orang yang umur 1000 tahun di waktu kita sekarang. Beda di masa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan seterusnya. Nabi-nabi sebelum kita memang umur mereka panjang-panjang. Tapi kalau kita tidak ada yang sampai 1000 tahun. Ya. Jadi memang waktu sangat terbatas. Dan Abu Bakar punya statement yang sangat menarik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Statement ini selalu saya jadikan sebagai pegangan hidup. Karena kalau kita renungi dengan pikiran kita yang sehat. Dan kita juga merenungi dengan iman dalam hati kita. Kita bisa faham apa yang sedang beliau pesankan. Dan kita tahu sebelum saya baca statement beliau ini. Kita mungkin sudah tahu. Atau kalau belum tahu saya ingatkan. Kata Nabi SAW, kalau iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan. Dan seluruh umat ini ditimbang imannya di timbangan yang sebelahnya. Semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'in yang sudah meninggal, yang masih hidup dan yang belum lahir. Semua umat Islam ditimbang imannya di timbangan sebelah, tetap Abu Bakar lebih kuat imannya. Abu Bakar ini figur orang yang wajar dijadikan sebagai suri tauladan. Mertua Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, orang yang langsung Nabi tunjuk sebagai ahli surga. Seraya mengatakan, Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga. Langsung ditunjuk. Dan Nabi SAW pada saat sakit keras mengatakan,
memerintahkan agar Abu Bakar menggantikan beliau sholat, artinya jadi pemimpin nanti pada saat beliau meninggal, dan beliau mengatakan ya Allah wa rasuli illa yakuna Abu Bakar. Allah dan Rasulnya menolak siapapun jadi pemimpin untuk sholat pengganti Nabi SAW kecuali Abu Bakar. Jadi orang ini sangat luar biasa. Beliau perlu kita jadikan suri dan apa yang beliau lakukan sampai imannya mengalahkan iman semua umat ini. Beliau mengatakan dalam riwayat ini, Inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bil lail. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak yang harus kita tunaikan di siang hari, dia tidak akan menerimanya di malam hari. Walillahi haqqun bil laili la yakbaluhu bin nahar. Dan Allah punya hak di malam hari, dia tidak akan terima di siang hari. Coba renungi baik-baik begini teman-teman sekalian. Kalau kita tidak usah bicara ibadah wajib, ibadah sunnah aja, sholat malam misalnya. Sholat malam hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi kalau misalnya Anda semalam misalnya lalai, udahlah saya nggak usah sholat malam, toh juga sholat sunnah, dilalaikan, tidak sholatlah. Bukan ada uzur, bukan karena capek sekali, bukan memang ketiduran misalnya, betul-betul cuma ada kesempatan cuma nggak mau sholat. Lalu kemudian besok harinya Anda hadir di pengajian seperti ini, lalu Anda dengarkan, oh ternyata ada hadis Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi, kemudian menanyakan kepada para malaikat, siapa yang berdoa saya penuhi, siapa yang punya hajat saya penuhi, siapa yang minta tolong saya tolong, siapa yang minta ampun saya maafkan. Oh ternyata diijabah doanya. Lalu Anda baru ingin sholat, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke malam yang sudah lewat. Jangankan tadi malam, kalau kita luput dari tadi misalnya, saya tidak tahu tadi jemaah kalau ada yang kebetulan keadaannya seperti yang saya kasih contoh. Kalau tadi misalnya ada orang yang sholat isya, dia telat, masbuk 1 rakaat misalnya. Pasti akan beda secara nilai pahala antara dia dengan orang yang ikut dari awal takbiratul ihram imam. Kalau dia dengar ini kemudian dia berpikir, oh enak ya. Kalau gitu mulai takbiratul ihram pertama imam, catat, pahala sudah dicatat tuh. Ada 2 iftitah, ada al-fatihah, ada surah, ada mengatakan amin bersama imam. Yang kata Nabi SAW, siapa yang aminnya sesuai dengan amin imamnya dan amin malaikat maka akan diampuni dosanya misalnya. Maka dia ingin sekali sholat dari awal. Tidak bisa dipulangi sama dia. Tetap dicatat sampai hari kiamat nanti. Kalau dia masbuk 1 rakaat tidak bisa diperbaiki. Maka beruntung orang yang faham masalah ini. Sehingga dia betul-betul tidak mau sama sekali menyia-nyiakan waktunya. Ini luar biasa. Al-Hasan Basri rahimahullah punya satu statement juga yang menarik. Dia mengatakan, Ibnu Adam, iyyaka wat taswif. Wahai anak Adam, hati-hati kamu dan jangan kamu pernah masuk ke satu zona atau ranah yang membuang-buang waktumu. Fa innaka biyaumika walasta bighadin. Sesungguhnya kamu ini sebenarnya sedang berada di hari ini yang akan kamu raih hasil panen dari apa yang kamu tanam, atau kamu akan dihukum dari pelanggaran-pelanggaran yang kamu lakukan. Dan kamu bukan hidup di hari esok. Karena esok itu masih sesuatu yang misterius. Bisa datang, bisa tidak. Lalu beliau mengatakan, fa in yakun ghadan lak fakun fi ghadin kama kunta fil yaum. Kalau kau pun masih hidup hari esok, maka gunakan seperti kau gunakan di harimu ini. Artinya maksimalkan harimu dengan ketaatan-ketaatan. Besok kalau masih hidup lakukan lagi yang sama. Wa illa yakun laka lan tandam ala ma farratta fil yaum. Karena dengan perbuatan itu kau tidak akan pernah menyesali terhadap apa yang telah berlalu. Jadi ini luar biasa nasihat-nasihat para ulama tentang masalah ini. Dan ulama-ulama juga membagi-bagi teman-teman sekalian orang-orang menjadi beberapa tingkatan berhubungan dengan masalah pemaksimalan waktunya. Ada orang yang dia maksimalkan sekali, dan ini yang paling ideal tentunya adalah dia melakukan kebaikan dengan semua kebaikan dengan memaksimalkan waktu. Tidak ada satupun dari amal yang luput dari dia. Tidak ada satupun yang luput. Ini orang yang paling maksimal. Nanti akan kita berikan contoh-contoh statement ulama salaf berhubungan dengan golongan yang pertama ini. Jadi detik demi detik harus bermakna. Ya. Meeting sesuatu yang bermanfaat. Minimal dunia, maksimal ada akhiratnya juga. Ya.
Pertemuan sama orang, pertemuan itu yang ada manfaatnya, akhirat dan juga dunianya. Apa saja aktivitasnya, apa saja, ngobrol, makan, pertemuan, bekerja, semua harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya tidak usah, jangan buang-buang waktu gitu ya. Golongan kedua, orang yang memilah-milah apa yang dia mau dari kebaikan, sehingga masih bertemu antara pemaksimalan waktu di saat dia lagi ingin, misalnya sholat 5 waktunya dia on time, dia sholat qobliyah dan ba'diyah oke. Tetapi sisi lain dia juga masih menalihkan sebagian waktunya. Masih ada waktu yang dia ngobrol kosong, tidak ada manfaatnya gitu ya. Yang nanti juga dia akan sesali pada hari kiamat waktu-waktu tersebut. Karena kalau dia gunakan dalam kebaikan, dia akan bisa meraih derajat di surga dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Golongan yang ketiga, ini yang paling buruk ya, yaitu orang yang membuang-buang waktunya, betul-betul tidak ada manfaatnya, gak urusan dunia, gak urusan akhirat. Coba kita dengarkan teman-teman sekalian, perkataan ulama. Al-A'mash ini namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah, seorang ulama hadis. Dan kalau kita baca sanad-sanad hadis Bukhari, Muslim, umumnya ada nama Al-A'mash dalam sanad hadisnya. Fulan, kemudian sahabat Nabi, kemudian Nabi SAW. Nah salah satunya biasa ada nama Al-A'mash. Beliau mengatakan dalam menasihatin murid-murid yang ada di sekitarnya, beliau menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ingatlah wahai murid-muridku tentang masalah statement yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, yang arti terjemahnya kurang lebih, jika aku mengolok-olok anjing, niscaya aku merasa khawatir Allah ubah aku menjadi anjing. Maksudnya apa? Ini istilah dalam agama kita syamata, nganggap remeh ya. Jadi nggak boleh teman-teman, ada hewan pun, anjing pun, hewan yang tidak boleh kita makan, najis, air liurnya gitu ya. Ini tetap aja nggak boleh diolok-olok. Ya udah, anjing lewat ya sudah, olok-olok, tendang, sakitin, tidak boleh dalam Islam. Ya. Begitu juga Umar bin Khattab mengatakan statement yang mirip dengan ini, beliau mengatakan, saya khawatir kalau melihat seorang wanita yang hamil, lalu saya mengatakan, ih perutnya besar ya, maka tiba-tiba Allah juga membuat perutku besar. Jadi dalam Islam tidak ada waktu untuk menilai keburukan orang. Karena bisa saja Allah hukum kita yang sama. Kalau tidak ada pada kita, Nabi SAW mengatakan kalau kalian tidak melihat sesuatu kekurangan yang ada pada diri orang, itu pada diri kalian, ucapkanlah Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji dan puja kehadiran Allah yang menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Dan telah memberikan aku kelebihan yang banyak dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Syukuri nikmat Allah karena kita tidak pincang, tidak cadel, tidak tuli, tidak bisu, tidak segala macam. Alhamdulillah, bersyukur. Bahkan pada hewan-hewan pun ada sesuatu yang kita tidak suka daripada hewan tersebut. Alhamdulillah yang telah menjadikanku manusia dan lebih sempurna daripada hewan ini. Syukur. Nabi SAW sampai pada level teman-teman makanan. Kata para sahabat, kami mengetahui Nabi SAW tidak suka makanan hanya kalau beliau meninggalkannya. Nabi tidak pernah mencela makanan itu. Gak enaklah, asinlah, pedaslah. Nabi gak pernah ucapin itu. Itu konsep dasar seorang muslim. Tapi ini bukan saksi bahasan kita. Selanjutnya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dinukir oleh A'mash ini, setelah dia bilang, jika aku mengolok-olok anjing, niscaya aku akan merasa khawatir menjadi anjing. Dan sungguh, aku sangat membenci seseorang yang menganggur, tidak dalam pekerjaan akhirat, tidak pula pada pekerjaan dunia. Buang waktu, tidur, omong kosong, bermain-main hal yang tidak ada manfaatnya, itu adalah kebencian yang luar biasa. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Benci ini maksudnya apa? Tidak boleh dalam agama. Karena saya tahu itu dari Nabi SAW. Karena sahabat Nabi ini menukil ilmu kepada kita dari Nabi SAW. Al-Hasan Basri mengucapkan statement yang menarik. Beliau mengatakan, saya langsung terjemahkan semuanya. Sungguhnya, wahai anak Adam, kamu ini hanya hitungan hari. Kalau satu hari sudah pergi dari hidupmu, maka pergilah sebagian dari dirimu. Banyak orang bangga dengan ulang tahunnya, dengan ulang harinya, gitu kan? Itu keliru dia. Sebenarnya bukan dia harus berbangga, tapi dia jadikan itu sebagai bahan introspeksi. Kalau hari-hari yang lalu sudah berisi amal soleh, kesempatan dia tambah lagi.
Dia tamak dengan rahmat Allah supaya makin berat timbangan amal pada hari kiamat. Kalau itu masalahnya berisi dosa-dosa, ini kesempatan emas untuk dia perbaiki. Bukan malah dengan ulang tahun kayak banyak orang, selain acara itu menyerupai orang non-muslim, juga menghabiskan malah dengan khamar, narkotika, dengan seks bebas dan segala macam hal. Ini sangat unik. Bertambahnya umur bukan jadikan bahan introspeksi, malah dijadikan sebagai kesempatan untuk mengulangi dosa-dosa. Ini bahaya sekali, ya. Kita sering dengar di negara kita nih istilah, udahlah mumpung masih muda, nikmati saja. Nikmati apa? Nikmati narkotika, khamar, perzinahan, yang semua pelanggaran agama, dan juga sudah ada Allah mudahkan penelitian secara ilmiah, semua itu tidak baik buat kesehatan, tidak baik buat kehidupan. Kalau ada seseorang, kalau Bapak Ibu gini ya, ini rasional ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu diri Bapak Ibu baik atau tidak baik, coba kita bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau kita meninggal sekarang. Jadi mayit, kita disolati di masjid ini. Kira-kira penilaian orang kepada kita baik atau buruk? Antum silakan, Anda masing-masing nilai diri sendiri. Kalau saya meninggal tiba-tiba detik ini, kira-kira orang akan bicara apa sih? Oh si fulan itu Masya Allah setiap azan ke masjid, suka bantu tetangganya yang miskin. Oh bakti sama orang tuanya tuh. Oh suka hadir majelis ilmu. Nah kalau itu perkataan orang, antum masih hidup, anggap aja kalau sudah meninggal. Kira-kira orang nilai apa? Atau kalau orang mengatakan, oh Alhamdulillah dia meninggal tuh. Suka gosipin orang, suka ganggu orang, tetangganya buruk sama tetangganya, suka bolos kerjanya dan seterusnya. Maka Anda sudah tahu. Makanya seorang ulama salaf pernah ditanya oleh seorang khalifah, kira-kira menurut Anda ini, saya ini nanti di mana? Di surga atau di neraka? Yang nanya ini seorang raja seorang alim. Dan ini pertanyaan sulit ya, karena yang bertanya orang yang berkuasa. Maka si alim mengatakan, pertemukan diri Anda dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka si raja mengatakan, yang mana firman Allah itu? Beliau membacakan, innal abrara lafi na'im. Semua orang-orang yang abrar, yang patuh kepada Allah, laki-laki soleh atau perempuan soleha, yang diperintahkan kerjakan, yang halal dinikmati, yang dilarang ditinggalkan, pasti di surga, kata Allah. Innal abrara lafi na'im. Semua orang abrar patuh akan di surga. Wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang yang fajir, suka bermaksiat, mengisi waktunya dan umurnya kemaksiatan, maka pasti di neraka. Anda lebih tahu dari Anda sendiri. Hasan Basri berkata begini, di statement yang lainnya, saya betul-betul pernah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi. Salah seorang dari mereka lebih perhitungan dan pelit terhadap umurnya daripada uang. Kalau uang mereka royal, tapi kalau waktu enggak, saya enggak mau buang-buang waktu. Omong kosong, udah tinggalin aja, gitu kan? Jadi ini nasihat yang luar biasa. Dan Hasan Basri juga pernah berkata pada murid-muridnya, yang membuat murid-muridnya ini mengingat akhirat dan betul-betul memaksimalkan dunianya selama hidup. Dia mengatakan begini, jangan pernah ya, benda-benda dunia ya, yang sangat fana ini, rumah, pakaian, kendaraan, jabatan ini membuatmu lalai terhadap kehidupan akhirat. Jangan kamu tunggu nafasmu ya, yang selalu sangat cepat berkurang dan mengurangi usiamu itu datang, dan ajalmu pun datang, sementara engkau masih mengatakan besok aja, nanti aja, karena engkau tidak pernah tahu kapan engkau akan kembali kepada Allah. Ada satu ulama namanya Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Saya bukan sedang bicara tentang beliau. Kita coba singgung tentang anaknya saja. Bagaimana dia mendidik anaknya, dan anaknya ini sudah cukup menggambarkan bagaimana ayahnya. Anaknya bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini pernah ditanya oleh seseorang temannya bernama Ar-Raqqam. Kira-kira bagaimana dulu sampai kamu ini bisa sampai pada level ilmu seperti ini? Mirip dengan ayahmu Ibnu Abi Hatim. Seorang yang sangat terkenal dengan ilmunya. Bagaimana pola yang kalian terapkan dalam rumah kalian? Apa yang terjadi sebenarnya? Lalu dia mengatakan, saya kalau sedang menemani ayah saya, terkadang ia sedang makan pun, ia membacakan ilmu untukku, atau aku yang membacakan ilmu untuknya. Lagi makan, yang diobrolin ilmu, bermanfaat di meja makan itu. Bukan omong kosong.
Kalau cuma sekedar mau mengatakan makanan ini enak, oke, cukup. Tidak usah makanan itu dihabiskan untuk dibahas 1 jam. Kecuali semua informasi sedikit ya sudah. Yang lainnya isi dengan hal yang bermanfaat. Bukan aib membicarakan di meja makan itu tentang sebab turunnya ayat, tentang sebab urutnya hadis atau sebab disebutkan hadis, tentang kisah seorang salaf. Pengajian kemarin itu ada poin yang kita bisa dapat faedahnya dan ini. Jadi sambil makan, sambil ilmu. Beliau mengatakan, saya sama ayah saya, kalau bukan beliau yang membacakan ilmu menyampaikan, maka aku yang membacakan ilmu itu. Dia suruh anaknya datangkan kitab, baca, ya sambil makan, baca. Jadi makan sambil dia baca, gitu kan. Dan dikatakan juga, kadang-kadang ayahku sedang berjalan, maka aku membacakan ilmu untuknya, dia suruh, atau dia membacakan ilmu atau menyampaikan ilmu kepadaku. Dan kalau beliau pun masuk kamar mandi, kalau Ibnu Abi Hatim masuk kamar mandi, dia suruh anaknya baca buku di depan pintu kamar mandi supaya dia dengar. Jadi di kamar mandi pun yang tidak bisa orang berzikir kepada Allah, tetap dia tidak mau sia-siakan. Dia tetap mau dengar ilmu itu dari luar pintu kamar mandi. Anaknya disuruh kerasin suara, baca kitab. Dan kalau dia masuk rumah pun, maka sama. Dia menyampaikan ilmu kepadaku atau aku yang membacakan ilmu untuk beliau. Bukan berarti anaknya menggurui ayahnya, tidak. Tapi ayahnya suruh baca kitab itu. Bacain buat saya, kita dengar sama-sama. Ini subhanallah, saya lihat sendiri dengan mata kepala dari guru kami di Madinah, Syekh Shalih Suhaimi hafidhahullah. Beliau doktor, ya. Orang ini luar biasa, diberikan keberkahan hidup, ya. Umurnya sudah mendekati 80 tahun dan menjadi ulama besar. Sudah doktor di bidangnya, di bidang akidah. Dan luar biasanya, beliau sudah pernah pensiun dari kampus kami mengajar. Saking luasnya ilmunya dipanggil lagi jadi dosen sekarang. Dan di fakultas yang beliau ngajar, itu beliau sama, walaupun beliau dokter dan ada dokter-dokter baru di situ, S3 baru. Itu umurnya seperti cucu atau cicit beliau. Luar biasa keberkahan hidupnya. Saya melihat tidak ada hal yang kosong. Kalau kami lagi bertamu di rumahnya, karena setiap ke Madinah selalu beliau, kalau tahu saya datang panggil, Khalid silakan datang ke rumah. Saya sampai duduk, kalau duduk dari awal ketemu, kalau bukan saya bertanya, beliau yang tanya ke saya. Saya nanya, Syekh, ada kasus masalah seperti ini, ada kejadian begini dalam dakwah, ada orang bertanya masalah ini, saya belum tahu hukumnya, ada rujukan buku nggak yang bisa dijadikan pegangan, dan sekian banyaklah yang kita bahas gitu. Karena sampai saya minta beliau, Syekh bisa nggak setiap kali datang, saya baca 1 buku aja, mungkin 2-3 paragraf, supaya saya dapat manfaat. Dia bilang boleh, setiap datang ke rumah silakan, tinggal dibaca. Kalau perlu kita baca 1 bab. Alhamdulillah, saya bersyukur gitu. Atau kadang-kadang kalau lagi duduk, sudah selesai bertanya, boleh tetap bertanya sama saya. Khalid, kamu sudah tahu belum? Dalam kitab ini ada istilah ini. Atau dalam ayat Al-Quran ada ayat seperti ini. Tahu nggak ini cara bacanya seperti apa? Ya dalam qiraat. Tahu nggak ini sebab turunnya ayat ini? Jadi kita lihat itu dalam suasana, walaupun kita lagi duduk bersama pas awal datang disambut, kita dipanggil sama keluarganya, sama anak-anak untuk makan di satu nampan bersama-sama. Sementara makan, diskusinya ilmiah terus. Tentang ayat Al-Quran, tentang kehidupan sahabat. Kalaupun ada permasalahan umat yang sedang dihadapi, kayak kasus teman-teman kita di Palestina, dibedah, dirincikan, maka kita selalu ambil faedah. Ada saja manfaat yang kita dapatkan, subhanallah. Saya melihat ini keberkahan dalam hidup yang luar biasa. Teman-teman sekalian, dinukil juga masih dari Abdurrahman bin Abi Hatim ini. Jadi begitu luar biasanya dia dapat faedah dari ayahnya. Dia bilang, kami pernah berada di Mesir selama 7 bulan untuk mencari ilmu, ya. Tidak pernah makan sesuatu yang berkuah selama 7 bulan. Bukan tidak mau dan bukan tidak boleh, ya. Tetapi di siang hari, dari pagi sampai menjelang maghrib, kami sibuk. Pindah dari majlis ilmu syekh ke syekh yang lainnya. Dan di malam hari, kami gunakan untuk, ya, menyalin apa yang sudah kami ambil tadi sebagai ilmu. Dan juga kami coba mengkolerasikan dengan kitab-kitab yang lain. Selain tentu ibadah yang lain, sholat malam dan seterusnya. Lalu dia mengatakan, satu waktu saya kebetulan sama teman saya mau ke majelis ilmu. Lalu kami lewat di pasar menemukan ikan. Ikan ini kami sangat suka. Teman-teman tolong jangan nilai negatif, ya. Jangan menganggap, oh berarti dilarang makan ikan, bukan. Ini cerita tentang Abdurrahman bin Abi Hatim, tentang pribadi beliau. Bagaimana beliau ingin mengisi hal yang sangat bermanfaat gitu, ya. Akhirnya dia bilang, saya sama teman saya lewat, bantu mau pergi ke majelis syekh, temukan ada satu ikan. Ikan itu kesukaan kami.
Maka kami beli ikan itu. Lalu kemudian kami bawa pulang ke rumah, lalu kami segera ke majelis. Kami nggak sempat menggoreng atau memasaknya atau membakarnya karena kami ingin mengejar majelis. Kami terus sampai malam, pulang, kami kembali lagi menyalin ilmu dan ikan itu belum sempat kami kelola. Sampai 3 hari. Sampai ikan itu mulai berubah warna, gitu kan. Tapi karena kami temukan ikan itu masih bagus, maka kami pun mengkonsumsi apa adanya. Kami merasa tidak ada waktu yang lebih penting daripada menuntut ilmu, bahkan sampai mengelola makanan yang enak saja. Di sini teman-teman saya bilang tadi, jangan ambil sisi negatifnya atau mengatakan, oh kalau gitu kita tidak boleh makan enak. Enggak, dalam Islam boleh. Tadi sudah kami berikan gambaran sebelumnya. Tapi bagaimana mereka dengan sibuk dari hal-hal yang bermanfaat. Ingat teman-teman, Islam agama kita ini, kalau kita hanya lihat dari jauh ya, itu seperti sebuah titik kecil. Kapan kita tahu nilainya Islam itu besar? Kalau kita masuk ke dalamnya. Kalau antum selalu menganggap remeh, oh pengajian, ya sudahlah. Saya sudah tahu kok pengajian. Tapi kita tidak pernah duduk mendengarkan. Tidak pernah dapatkan keberkahan ilmu dan juga mendengarkan ilmu itu. Sehingga tidak bertambah iman, tidak bertambah ilmu kita misalnya. Atau sholat azan dikumandangkan, ya sudah sholat saya sudah tahu, utama sholat di masjid, sudah saya sholat di rumah aja. Dia tidak ambil faedah sebenarnya. Gitu kan? Sementara yang sudah berlalu tidak bisa diperbaiki. Ini poin yang luar biasa yang harus kita perhatikan baik-baik. Dinukil juga sebuah kisah oleh Qasim bin Asaqir. Beliau menukil tentang orang-orang soleh di masanya. Dia mengatakan bahwasanya sebagian mereka menghisap dirinya sendiri per detik dari admab. Sebagian salaf menghisap, sebagian orang hidup di masa beliau, sebagian besar mereka yang sudah faham agama menghisap setiap nafasnya. Tarik nafas, keluar nafas. Ini bernilai gak? Dia bukan hanya menghitung per detiknya lagi. Tarik nafas itu saat tarik ini bermanfaat gak? Keluarkan bermanfaat gak? Kenapa ini? Karena teman-teman sekalian semuanya akan jadi saksi hari kiamat. Tarikan nafas kita, kayak anda sekarang majelis ini tarik nafas, ini akan jadi saksi hari kiamat. Detik-detik ini, nafas kesekian yang ditarik, nafas sekian yang dihembuskan, itu dia sedang menuntut ilmu. Dia sedang mengaji, dia sedang sholat, dia sedang berzikir, dia sedang menjalankan tugasnya, misalnya yang telah diwajibkan, dibebankan di pundaknya. Atau dia sedang melakukan kemaksiatan. Maka semua akan dihisap oleh Allah SWT. Mereka betul-betul tidak melewatkan setiap nafas mereka, kecuali ada faedah yang bisa diambil. Apakah mendengar, apakah melihat, apakah menyalin, ataupun membaca dan belajar. Dan dikatakan seseorang di antara mereka sampai-sampai tidak menggerakkan bibirnya, kecuali tangannya pun bergerak untuk mencatat. Apa saja selalu dicatat sama dia, sehingga mendapatkan faedah. Saya pernah jalan dengan seorang dosen kami bernama Dr. Fahad rahimahullah. Beliau doktor akidah, mengajar akidah kami dulu di kampus Madinah 33 kuliah. Satu waktu beliau datang ke Indonesia, saya kebetulan sambut beliau di Jakarta. Waktu itu kemudian beliau sampai buat Khalid, tolong buatin saya program, saya mau datang ke beberapa kota di Indonesia pengen lihat. Saya ajak ke Makassar, ajak ke beberapa kota waktu itu. Saya lihat sambil jalan, sambil beliau sama saya diskusi, beliau selalu sampaikan, ada faedah begini, ada begini, ada begini. Atau kalau beliau diam, saya biasanya bertanya, Syekh, ada masalah begini, saya cuma maksimalin. Sayang sekali nih, mereka datang kalau kita tidak banyak bertanya. Satu waktu saya lihat, kalau saya lagi diam, saya kebetulan setir mobil, beliau nulis di sebuah kertas. Saya penasaran, saya tanya, ada buku tulis biasa dia bawa. Saya tanya, kalau kata lewat sebuah tempat, dia tulis sudah ini kota apa namanya, Makassar. Makassar tuh berapa jauh dari Jakarta? Oh 2 jam pakai pesawat. Dia tulis sama dia. Ini apa ini yang dilewatin? Oh ini masjid, namanya ini. Kira-kira tahu nggak tahun berapa dibangun? Ada yang ditanya sama dia. Ditanya begitu, ditulis semua. Saya bingung, Syekh, kenapa anda tulis semua ini? Dia bilang, nanti kalau saya pulang, saya akan informasikan ini kepada dosen-dosen kampus juga, teman-teman saya yang kalau ke Indonesia, mereka bisa tahu informasi. Minimal ada manfaatnya, gitu kan? Itu sampai hal sedetail itu mereka lakukan. Kemudian dinukil juga kisah tentang Abul Wafa Ali bin Aqil rahimahullah. Beliau menceritakan tentang dirinya, ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya tidak halal bagiku menyanyiakan satu waktu, 1 detik dari umurku, sehingga bisa mengistirahatkan lisanku dari muzakarah dan diskusi. Maksudnya istirahat dari diskusi masalah ilmiah, bertanya kah atau memberikan informasi kepada orang. Dan juga mengistirahatkan mataku dari mutalaah. Mutalaah itu melihat, ya. Jadi
Saya tidak akan melewatkan satu waktu kecuali saya sedang tidur atau sedang sholat. Nah, sisanya saya selalu pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Apakah itu lisan untuk berbicara, ya, atau membaca, atau mata untuk melihat sesuatu yang positif. Aku menggunakan pikiranku di saat istirahatku dan aku sedang berbaring. Pada saat mau baring tidur pun mulai tetap merenung, bertafakkur, ya. Dan ini salah satu ibadah yang banyak luput juga dari kita, ya. Allah selalu mengatakan afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, tidak akan mereka berfikir, tidak akan mereka merenung. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ditanyakan kepada istrinya pada saat beliau sudah meninggal, ibadah apa yang paling sering Abu Darda lakukan? Kata istrinya, bertafakkur, merenung, mulai memikirkan, hari ini tadi introspeksi diri, saya sudah sempurna gak sih ibadahnya? Ya, apa yang kurang, dia perbaikin nanti besoknya, gitu ya. Lalu dia melihat kepada ciptaan Allah SWT kalau sedang lewat ke langit, lewat pemandangan apa itu, diambil pelajaran dari situ. Maka dia katakan begitu, dan aku tidak bangkit, ya, kecuali terlintak di benahku apa yang aku tulis, dan sungguh aku mendapat semangat ilmuku karena sering aku hidupkan begitu. Di umur 80 tahun seakan-akan aku umur 20 tahun. Karena selalu dia cari faedah, maka seperti itulah keadaannya. Dinukil juga beliau mengatakan tentang dirinya, aku berusaha semaksimal mungkin untuk mempersingkat waktu makanku. Makan boleh, silakan luangin waktu. Tapi dia bilang aku persingkat waktu makanku, sehingga aku kadang-kadang memilih makanan yang kering, ya, kue kering, untuk memakannya dengan air daripada aku harus makan roti, ya, karena perbedaan waktu dalam mengunyahnya, agar ada waktu untuk mutala'ah atau melihat ilmu, untuk mempelajari ilmu dan mencatat faedah yang belum kudapatkan. Jadi saking luar biasanya mereka mengejar atau mencari faedah dalam hidup mereka. Dinukil juga, ya, cukup banyak tentunya statement-statement, diantaranya ada di antara mereka, ya, sedang mandi di satu permandian. Waktu masa dulu itu orang belum ada kamar mandi di rumahnya, mereka ada permandian di kotanya. Dia pergi ke tempat mandi tersebut dengan membayar, apalagi kalau di musim dingin mereka biasa mandi air hangat. Di saat dia sedang pas mau mandi, dia teringat sebuah faedah, maka dia kembali ke tempat pakaiannya, dia menulis dulu semua apa yang ternukil di benaknya, baru kemudian dia lanjutkan mandinya. Begitu luar biasanya mereka mengejar itu. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan tentang dirinya, sungguh aku melihat banyak orang, ini Ibnu Jauzi cerita tentang dirinya, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau bertepatan dengan keadaan kita, alhamdulillah. Kalau saya lihat ini bertepatan dengan apa yang saya lihat depan mata gitu. Beliau mengatakan, sungguh aku melihat banyak orang bergaul bersamaku seperti manusia yang banyak berkunjung. Mereka menamakan hal tersebut sebagai pelayanan, meminta duduk bersama-sama, berbicara tentang pembicaraan manusia yang tidak berguna, dan diselingi dengan menggunjing, menceritakan aib orang. Ini adalah sesuatu yang banyak dilakukan manusia di masa kami. Terkadang yang dikunjungi meminta hal itu dan merindukannya, serta merasa asing bila sendirian, terutama di hari lebaran. Maka engkau melihat mereka berjalan bersama-sama, tidak mencukupkan diri hanya memberi salam dan mengucapkan selamat, bahkan mencampur hal itu dengan perkara-perkara yang banyak menyia-nyiakan waktu. Mumpung liburan, mumpung lebaran, ya udahlah habisin waktu saja pada hal yang tidak bermanfaat. Padahal sebenarnya itu tidak ada alasannya dalam agama. Lebaran pun tetap harus bermanfaat, liburan pun harus bermanfaat. Semua harus bermanfaat. Maka tak kalah, kata beliau, aku melihat bahwa waktu adalah sangat berharga dan wajib untuk mengambil kesempatan dengan melakukan kebaikan. Aku membenci semua perbuatan-perbuatan tersebut. Dan aku melihat jika aku mengingkari hal tersebut terjadi keterangan, ya, atau aku ingkari mereka, kadang-kadang mereka tidak suka, bahkan mereka memutus hubungan. Tapi jika aku menerima keadaan mereka, maka aku ikut menyia-nyiakan waktu bersama mereka. Maka akhirnya aku pun menghindari pertemuan kecuali sebatas kebutuhan saja. Dan aku juga terpaksa membatasi ucapan kecuali memang hal-hal yang bermanfaat saja. Ini Ibnul Jauzi berbicara tentang pribadi beliau sendiri. Ya, saya melihat juga kadang-kadang begitu, ya. Ada orang datang, kalau Bapak Ibu maaf, ini bukan tidak boleh, tapi kalau Bapak Ibu datang mau salaman sama seseorang, seorang pejabat, seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh agama,
teman Anda, orang tua Anda datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian setelah tanyakan kabar, masuk ke poin yang kita ingin bahas. Kalau sudah selesai, udah, tinggalkan saja, gitu kan? Biarkan dia dengan aktivitasnya, karena banyak orang tidak mau terganggu, waktunya banyak tersita dengan hal yang kosong. Juga Anda bisa isi dengan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, selalu isi dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tolong kita memaksimalkan waktu-waktu kita pada hal yang bermanfaat. Karena kalau Allah tidak tolong maka kita akan sia-siakan. Dan ingat, selalulah bersama dengan komunitas orang-orang yang sukses dalam mengatur manajemen waktu mereka. Kalau kita bersama dengan orang pengangguran, orang yang malas, pasti kita akan sama dengan mereka. Sekarang Anda tidak ngantuk nih, tapi teman di sebelah Anda ini semua tukang tidur. Sedikit aja ngantuk, kita akan ikut ngantuk. Kita sebenarnya orangnya tidak cerewet, tapi kita teman-teman kita semua ini cerewet, kita akan ikut-ikutan sama dengan mereka. Begitu seterusnya. Nah sama dengan kalau kita berteman dengan orang yang selalu berkata yang baik, memaksimalkan waktu dengan baik, kita juga akan sama dengan mereka. Ingat, Anda berteman dengan 10 orang penghafal Quran, Anda tidak bisa baca Al-Quran, maka hari pertama, hari kedua Anda malu, sepekan Anda akan mulai belajar huruf hijaiyah, sebulan Anda akan bisa mengaji, setahun Anda akan bisa hafal Quran bersama mereka. Begitu pula Anda tarik kepada semua lini kehidupan kita. Mau urusan akhirat, ilmu agama atau ilmu umum. Anda bergaul dengan pengusaha sukses, politikus yang sukses, maka Anda akan sama dengan mereka. Gitu kan? Tapi kalau Anda berteman dengan 10 orang pengangguran atau orang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau malas-malasan, hari pertama, hari kedua Anda akan terbiasa melihat mereka. Sepekan Anda akan mungkin disuruh cobalah apa yang mereka lakukan. Sebulan Anda akan lakukan, setahun dan seterusnya Anda akan menjadi orang-orang yang sama. Maka hati-hati sekali teman-teman sekalian. Saya ingin tutup dengan perkataan ini. Di akhirat nanti akan ada 3 orang yang menyesal. Yang pertama penyesalan abadi. Meninggal dalam keadaan kafir, musyrik ataupun munafik. Karena ini mereka kekal di api neraka, mereka sudah tidak bisa lagi keluar dari neraka. Kita tidak bahas ini tentunya karena ini sudah insya Allah kita jauh darinya. Yang kedua penyesalan usatul mukminin. Orang-orang beriman yang banyak berbuat dosa tidak sempat bertobat semasa di dunia. Sehingga pada saat ditimbang amal, dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dosanya misalnya 1000, amal solehnya cuma 900. Dia masih punya selisih dosa 100 yang harus disiksa di neraka dulu. Ini akan menyesal juga. Karena walaupun dia lewat sehari di neraka, sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Itu susah. Dan di neraka tidak ada kematian. Karena akan disiksa 24 jam non-stop. Penyesalan yang ketiga, ini yang kita khawatirkan. Masuk surga, tidak masuk neraka, dia masuk surga. Tetapi muncul penyesalan dalam diri mereka karena banyaknya kesempatan-kesempatan amal saleh dari umur-umur yang mereka punya selama di dunia yang mereka sia-siakan. Nah, nggak sholat malam, nggak sholat duha, nggak puasa Senin Kamis, nggak zikir, nggak baca Quran, nggak sholat di masjid. Mereka anggap remeh semuanya. Sebenarnya kalau mereka lakukan, mereka dapat misalnya level ke-80 dari surga itu. Tapi karena mereka tidak lakukan, mereka dapat level 40. Ini mereka nyesal, tapi penyesalannya tidak akan bermanfaat. Tentu mereka akan mensyukuri karena masuk dalam surga, tapi penyesalan ini muncul hanya untuk memberikan gambaran betapa ruginya orang kalau selama di dunia dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Itu akan terjadi penyesalan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, cukuplah yang lalu sudah berlalu. Bagaimana kita sadari kita punya batas waktu dan jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah pukul 21 ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada benar dari Allah, ambil dan amalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal-amal soleh yang sudah pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, amal soleh dan juga pengampunan dosa-dosa. Dan semoga Allah selalu menjaga kesatuan, persatuan dan kemerdekaan negara kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan Allah membalas dengan sebaik-baiknya apa yang sudah mereka berikan untuk negara dan juga untuk masyarakat. Dan Allah jadikan kita masyarakat yang selalu bergotong royong dengan pemerintah. Dan semoga Allah menjauhkan negara kita dan agama kita dari semua yang orang menginginkan niat buruk, merusak ataupun mengganggu. Dan juga semoga Allah SWT menjadikan negara kita contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak lupa kita doakan saudara kita di Palestina yang sedang tertindas. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka.
Muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.